ada banyak kejanggalan transaksi dari Trisambodo yang ditemukan PPATK yang sudah diserahkan ke KPK namun tak kunjung ditindak, hingga membuat Pak Mahfud MD geram dan murka. Apakah KPK ada main mata dengan mantan Dirjen Pajak ini? KPK ikut main uang pajak? Semakin disalbret aja nih KPK. Ya biar diaudit. Laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja. Yang jelas gini, setiap pejabat negara itu kan harus melaporkan kekayaannya kepada KPK. Jadi apapun alasannya itu harus dilaporkan. Nah, kalau misalnya memang itu ada indikasi penyimpangan, ya bawa aja ke ranah pidana tipikor dan pencucian uang. Karena apapun kan kalau memang itu didapat secara tidak wajar, ya, beda urusannya kan seperti itu. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Itu bisa optimal, karena sering kejadian penyidik itu sebenarnya menemukan, wah ini ada aset ini, tapi ternyata aset itu sudah habis, atau sudah berpindah, atau sudah hilang. Orang bisa aja kemudian dijerat menjadi lebih berat pasalnya karena dia yang seharusnya tahu aturannya, tapi kemudian tidak menjalankan itu. Itu terjadi karena si pelaku menyadari begitu investigasi dibuka, begitu penyidikan dibuka, wah ini bahaya ini, saya harus amankan aset saya. Itu Bang. Jadi ini yang sering lepas gitu ya. Diberlakukan terhadap pegawai pajak. Ketika pegawai pajak justru tidak taat pajak, maka sanksinya bukan hanya sekedar dia membayar pajak, tetapi juga harus ada faktor pemberatnya. Jadi rumah itu waktu Rashid masih rumah lama, ini kan sudah baru. Iya betul. Jadi pajak itu bisa ada perubahan, Bu? Harusnya ada perubahan, tapi kalau lihat sih itu masih belum berubah belum berubah DP pajak rumah. Jangan sampai kemudian muncul juga anggapan di masyarakat udah capek-capek bayar pajak, ternyata dimakan oleh pejabatnya, kan jadi gak enak. Ada aktivitas nggak di rumah itu? Aktivitas cuman yang orang jaga di situ, kayak baru-baru kan ada teredang, cuman mungkin itu mereka lagi potong pohon di situ. DP pajak bagaimana, Bu? Ada bermasalah? Kalau pajak PBB itu masih pakai nama yang pemilik pertama. Siapa, Bu? Atas nama Rashid. Bukan, jadi mereka belum alih nama itu pajak PBB. Jadi itu bukan semata-mata soal dia taat pajak atau tidak, tetapi uang itu didapat dari mana. Misalkan tadi kalau saya lihat anaknya pamer Harley Davidson itu dibeli dari siapa? Apakah memang dia membelinya dari uang hasil keringatnya sebagai pejabat pajak murni dari biaya negara, ataukah ada gratifikasi atau ada penyuapan, ada hubungannya dengan wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tertentu misalnya. Nyata-nyata ditemukan ada aset kejahatan. Nah, aset kejahatan ini itu bisa dirampas. Iya. Kenapa? Karena beban pembuktiannya itu lebih ringan dibandingkan kriminal. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Dalam hukum pidana itu tidak ada damai. Kalau hukum perdata damai. Kalau hukum pidana itu penjahat itu berhadapan dengan negara, bukan berhadapan dengan korban. Oleh sebab itu kalau ada damai dalam hukum pidana, misalnya saya nempelin kamu gitu, udah damai, nggak boleh, saya harus tetap dibawa ke pengadilan. Masalah David ini sesuatu yang serius. Oleh karena itu, atas nama keluarga besar PLD DKI Jakarta, NU DKI Jakarta, ini sangat naruh perhatian atas kasus ini
Dan kami minta pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus ini untuk bisa melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya. Oleh negara, oleh jaksa, bukan oleh kamu. Pak, saya memaafkan, tidak bisa dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana tidak ada damai, tidak ada maaf. Maaf secara pribadi, damai secara pribadi, tapi negara tetap membawa. Dan sekarang yang bersangkutan juga sudah ditahan. Ini jangan diputar-putar balik ini. Apa ini fakta ini gitu loh. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini. Si Agnes itu. Si Age itu loh. Bilang ini menyesal. Kan saya baca berita itu semalam. Bilang bahwa kasih binmas atau apa itu ini ya, bilang bahwa nanya menyesal kayak apa aja itu. Tri Sambodo memang tak terlibat langsung dengan penganiayaan itu, tapi dia harus tanggung jawab kepada ulah keji sang anak yang kebelakangan diketahui selalu dimanja dengan harta yang diduga hasil dari permainannya sebagai Dirjen Pajak. Kekayaannya kini sedang diaudit negara. Dia malah mengundurkan diri setelah dicopot jabatannya. Tapi ICW merekomendasi Menko agar menolak pengunduran dirinya karena pengusutan hartanya belum selesai. Bahkan ada boikot bayar pajak dari beberapa kelompok dari masyarakat. Enak aja dia mau mundur, tak semudah itu. Ferguso, bagaimana menurut Anda? Soroti harta mencurigakan dari Rafael Alun Trisambodo. Novel Baswedan sentil KPK, paham gak sih pimpinan? Gegara kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya, kekayaan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terus jadi sorotan. Terkini mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyentil sikap KPK yang dianggap merespon lambat soal laporan kekayaan Rafael yang tidak sesuai. Terkuaknya kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dendi Satrio membongkar pula aib keluarganya, bagaimana tidak latar ayahnya, yakni Rafael Alun Trisambodo yang ternyata pejabat Ditjen Pajak memiliki harta yang tak wajar untuk ukuran pegawai tingkat eselon 3 macam dia. Parahnya selain tak taat bayar pajak, Rafael juga tak mencantumkan sejumlah hartanya dalam LHKPN yang wajib bagi para aparatur negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK. Gegara hal itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan kemudian menyentil sikap KPK yang tak dianggap responsif melihat kejadian-kejadian seperti itu. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK adalah dengan pelaporan gratifikasi, perbaikan sistem serta mekanisme pelaporan LHKPN. Ketiganya mesti berjalan. Kalau Direktorat LHKPN hanya menerima laporan, tidak dilakukan pemeriksaan yang percuma. Paham gak sih pimpinan KPK? Cuitnya menanggapi harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum semua dilaporkan. Sementara itu, di tengah ramainya pemberitaan tentangnya, Rafael Alun Trisambodo seusai dicopot dari jabatannya tiba-tiba mengundurkan diri sebagai ASN. Pengunduran diri itu dimuat dalam surat kepada masyarakat yang ditandatangani atas materai. Merespon itu, ICW minta agar Kominfo tak menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut. Pengunduran diri butuh persetujuan, sebaiknya Menko menolak karena sedang proses pemeriksaan. Apalagi ada temuan dari PPATK yang disampaikan ke KPK soal transaksi mencurigakan oleh Rafael, terang Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Almas Jafrina.